Udah. Angel? Ya. Ayo siapin laptopnya buat ibadah. Ini kan masih jam 7.05. Iya, 7.05 itu disiapin dulu, Angel. Ih, Mama, berisik banget sih. Kamu ngapain sih? Main game. Hari Minggu pagi bukannya ibadah malah main game. Ayo buruan. Mama, berisik banget sih. Aku kangen. Kamu tuh gimana sih, Angel? Ya ampun, anak mama yang cantik. Ini tuh hari Minggu, udah mau jam 7. Bukannya nyiapin laptop buat ibadah, malah main game mulu. Kamu gimana sih? Main bolanya masih juga bisa entar. Ibadah bisa entar, tapi kan sepagi-pagi mungkin Angel tuh harus ibadah. Main game juga bisa entar. Kenapa masih main game mulu? Bukannya ibadah dulu. Ibadah kan masih bisa jam 8, jam 10, jam 8 juga. Jadi kamu tuh ya kalau dikasih tahu mamanya hanya nurut malah membantah terus. Kamu tuh gimana sih? Itu ayo buruan ibadahnya. Ayo mana handphonenya? Ini loh Pak, anak ini loh Pak. Ini hari Minggu pagi, bukannya ibadah malah main game. Mana sih anak ini mah? Kenapa sih? Ini kan hari Minggu. Kalau hari Minggu itu waktunya apa? Dengerin papamu tuh. Bukan toh? Akhirnya nanti dulu, ya kan? Kenapa tadi coba? Kan ini mamanya itu kan disuruh ibadah, kan ibadahnya masih bisa jam 9, jam 10 gitu. Kapan aja? Main game juga masih bisa nanti, Angel. Sekarang ibadah dulu, main gamenya nanti. Mama bilang kayak gitu loh, Pak. Malah bentak-bentak mama, Pak. Bukannya menghormati orang tua, malah bentak-bentak. Namanya juga cerewet. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya. Sama orang tua itu harus apa itu? Menghormati. Mama juga gitu. Kalau ngasih tahu anaknya jangan sambil teriak-teriak. Habisnya dia tuh kayak gitu sih, Pak. Mama juga tadinya juga nggak bentak-bentak, tapi karena dia ngeyel, jadinya bentak-bentak akhirnya. Ya udah sekarang baikan habis itu kita ibadah ya. Ya coba maaf dulu sama mama. Janji dulu sama mama. Ya, janji aku bakalan. Yang keras ngomongnya, ayo janji dulu sama mama. Aku janji ya, Ma. Janji apa? Janji kalau misalnya besok kalau bakal harus apa? Harus menghormati orang tua. Terus kalau hari Minggu, apa dulu yang didahulukan? Ibadah dulu. Itu namanya memuliakan hari Sabat. Ya udah yuk, sekarang kita siapin laptopnya, terus kita nyanyi bareng sama anak-anak sekolah minggu untuk kita memulai ibadah. Kita mau nyanyi apa hari ini? Itu. Oke, ayo kita semua akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Adik-adik sudah siap belum memulai ibadah kita hari ini? Pastinya sudah dong. Oke, kalau
sudah siap, yuk sebelum memulai ibadah kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Doanya nanti akan dipimpin oleh Dipo. Siap Dipo? Siap. Yuk mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adalah sukacita hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur dan sukacita, kasih-Nya yang mulia. Aku bersyukur dan sukacita, kasih-Nya yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan itu menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan dibagikan hari ini boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan dan juga fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Wah, dari sini Pak Kus bisa melihat senyum yang indah, wajah yang begitu bersinar. Wah, itu tentunya semua karena kebaikan Tuhan bagi adik-adik dan juga bagi Pak Agus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Kita minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa memahami firman dan tentunya juga bisa melakukan firman itu. Ayo semuanya siap-siap ya, berdoa ya, lipat tangan. Ya, lipat tangan, kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kalau pagi ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolong Tuhan,
supaya kami bisa memahami firman-Mu, terlebih bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan dan anak-anak-Mu, biarlah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Ya, ayo, siapa yang belum mempersiapkan Alkitabnya? Diambil dulu. Oke, semua udah siap? Baiklah, kita akan membaca Alkitab. Kita akan membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di Keluaran 20. Keluaran 20, kita akan membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 4, kemudian dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 20. Dan firman Tuhan hari ini, temanya hari ini adalah hukum Tuhan itu suluh bagi langkahmu. Semua sudah siap? Ayo kita membaca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan yang keempat, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-7 sampai dengan 9, kemudian ayat 12 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayo kita lanjutkan ayat yang ke-7 ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kemudian ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah itu telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita bersama sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran. Adik-adik, cerita pada pagi hari ini kita masih berbicara sekitar tentang Musa dan juga umat Israel. Nah, berbicara tentang Musa dan Israel tidak terlepas dari 12 anak Yakub dan keturunannya yang sekarang ini juga disebut dengan umat Israel. Mereka sudah menjadi bangsa yang besar. Setelah peristiwa Paskah di Mesir, di bawah pimpinan Musa, mereka keluar dari Mesir dan mulai mengembara menuju tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Nah, mereka terus berjalan, dan akhirnya tiba di Gunung Sinai
Gunung Sinai. Nah, di sana Allah meminta Musa dan umat Israel dapat berbakti di gunung itu. Nah, adik-adik, kemudian Allah memanggil Musa ya agar datang ke puncak Gunung Sinai. Untuk apa, adik? Untuk bercakap-cakap atau berbicara. Nah, di situ Allah mulai mengulangi rencananya untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan kuasanya yang besar dan dengan penuh mujizat. Allah berkata kepada Musa, sekarang kalau kamu patuh taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Itu yang dikatakan Allah kepada Musa. Kemudian adik-adik, Musa kembali kepada umatnya dan menyampaikan semua yang dikatakan Allah kepadanya. Orang banyak itu berkata, kami akan melakukan segala sesuatu yang difirmankan Allah. Nah, sungguh sebuah sikap respon yang begitu luar biasa dari orang-orang yang mendengar akan ucapan Musa ya yang disampaikan Allah melalui Musa. Nah, adik-adik, lalu Allah menyuruh Musa dan bangsanya bersiap-siap. Pada hari yang ketiga, Allah akan turun ke Gunung Sinai dan berbicara kepada umat Israel. Pada hari itu, adik-adik, terjadi guruh dan petir. Awan yang tebal muncul di atas gunung, adik-adik. Dan terdengarlah suara trompet yang sangat keras. Semua orang di situ gemetar, ketakutan. Kemudian adik-adik, Musa membawa mereka keluar agar dia dapat bertemu dengan Allah. Mereka tidak boleh adik-adik mendaki gunung itu. Kalau ada orang yang terlalu dekat, seketika juga dia akan mati. Hanya Musa saja yang boleh mendaki ke gunung itu. Nah, adik-adik, apa yang diberikan Allah kepada Musa dan juga orang Israel? Dan tentunya kepada kita semua. Nah, lalu Allah berfirman, adik-adik, Dia memberikan 10 perintah atau yang dikenal dengan 10 hukum Allah. Hukum yang pertama, bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, karena Allah itu hanya satu ya adik, Tuhan hanya satu, jadi kita harus menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kita. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, itulah 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa, orang Israel, dan tentunya sekarang kepada kita semua. Jadi kalau kita melihat dari 10 hukum itu yang diberikan oleh Allah, itu ada yang nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu berhubungan langsung antara manusia kita, yaitu dengan Allah. Kemudian dari hukum ke-5 sampai dengan yang ke-10 itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia.
Jadi kalau kita bisa gambarkan, itu bisa berupa salib, adik-adik. Ya, berupa salib. Nah, adik-adik, kenapa kok Allah memberikan hukum itu kepada Musa dan orang Israel dan kepada kita semua? Karena apa? Supaya dengan hukum itu adik-adik, Pak Agus, adik-adik dan kita semua itu bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, adik-adik. Karena 10 perintah itu semua mengajarkan kita tentang bagaimana kita bersyukur akan kepatuhan kita kepada Allah. Karena hukum itu yang Allah berikan itu bisa membuat hidup kita lebih baik lagi. Maka adik-adik, kalau mungkin saat ini adik-adik juga belajar di rumah karena belum bisa ke sekolah, tentunya di rumah pasti juga ayah dan ibu memberikan peraturan dong, nggak main handphone terus, tapi kan juga harus belajar. Kita tidak boleh marah, kita harus ikut aturan atau peraturan yang diberikan orang tua. Harus belajar juga, nggak boleh main terus, karena kita semua punya tanggung jawab. Dan adik-adik itu punya tanggung jawab untuk belajar. Makanya mungkin ayah ibu memberikan kita peraturan supaya kita tidak main terus. Seperti juga dengan Allah, adik-adik. Allah sangat mengasihi kita, mengasihi orang Israel pada waktu itu, agar kita semua menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh. Karena hukum Allah itu adalah anugerah bagi kita semua. Hukum Allah itu akan menuntun kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, jadi melalui firman ini kita diingatkan ya. Jadi mari kita bersyukur untuk perintah-perintah atau hukum yang diberikan Tuhan Allah, dan kita juga bersyukur untuk mungkin perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh mama, papa, ayah, ibu ketika kita di rumah. Karena semuanya itu mengatur kita agar kita menjadi pribadi yang baik. Sobatnya siap untuk taat kepada hukum Allah? Siap ya? Dan juga taat kepada mama, papa kalau kita dikasih peraturan? Harus siap ya? Karena ketika kita melakukan perintah Allah, seperti tadi adik-adik, kalau kita perintah Allah tadi kita lakukan, khususnya dari kita nomor 5 yang hormatilah ayah dan ibumu, maka ketika kita di rumah pun kita harus juga taat kepada orang tua. Dan semoga firman ini semakin menguatkan kita semua adik-adik, bahwa Allah sangat mengasihi kita, dan dengan hukum yang Tuhan berikan itu, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang baik, dan hukum itu menjadi suluh atau menjadi teladan atau menjadi petunjuk bagi Pak Agus dan adik-adik dan semua umat Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita. Oh iya, hampir lupa Pak Agus. Ya, Pak Agus punya satu ayat hafalan. Ya, cuma dibuka ya. Kata hafalan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu semuanya? Ya coba tunggu Pak Agus. Ya Pak Agus tulis sebentar deh. Yuk, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat indah kita pada pagi hari ini. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, indah sekali bukan adik-adik? Jadi semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk memperbaiki, untuk mengajar dan mendidik kita semua. Semoga adik-adik terus mau belajar dan melakukan firman. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini ya Tuhan, karena kami boleh belajar akan hukum-hukum Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan hukum itu kepada kami semua,
Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan hukum itu di dalam kehidupan kami. Dan juga tentunya kami sebagai anak-anak Tuhan juga patuh pada orang tua yang juga memberikan aturan-aturan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu kembali. Dah. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan menggerakkan tubuh kita sambil mengingat 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat. Yuk kita mulai, kita coba dari gerakan yang pertama sebelum nanti kita menggerakkan badan sambil mendengarkan musik. Nah, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya cuma satu. Jadi, hukum yang pertama, jarinya satu dan menunjuk ke atas. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi, jarinya ada dua, lalu seperti ini, seperti ada yang sujud menyembah gitu ya, ada yang sujud. Nah, kita gerakin gini. Jadi, ada yang sujud gitu. Nah, gerakan yang ketiga, tentu jarinya ada 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, jadi kita buat jari kita seperti ini dan tutup mulut kita. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Set, gitu. Nah, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita seperti tertidur gini. Kita beristirahat pada hari Sabat. Seperti itu. Dan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi 5 jari kita buat hormat seperti ini. Set. Jadi kita mengingat bahwa hukum yang kelima kita hormat kepada orang tua kita. Lalu yang keenam, jangan membunuh. Oh, sakit gitu ya. Jadi kita seperti ini. Set. Seperti tapi kita jangan membunuh. Kita ingat yang keenam, jangan membunuh. Lalu yang ketujuh, jangan berzinah. Jadi 7 ada 2 orang seperti ini, tapi jangan berzinah. Baik, yang ke-8, jangan mencuri. Jari kita ada 8, lalu seperti mencuri, gitu. Jangan mencuri. Seperti itu. Nah, yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita tutup mulut lagi ya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Set, gitu. Lalu yang ke-10, jangan mengingini apa yang dimiliki oleh sesamamu. Jadi 10, jangan menginginkan yang seperti ini ya. Jangan mengingini gitu ya. 10. Baik, ingat teman-teman. 1, seperti ini gerakannya. 2, set. Ketiga, tutup mulutnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Tutup mulutnya ya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini yang dimiliki oleh sesamamu. Tuh. Nah, gerakan selanjutnya adalah seperti ini teman-teman. Set. Ayo kita coba ya.
tangan kanan di depan, terbuka, yang satu tertutup di dada. Kita tukar, yang terbuka jadi tertutup kita letakkan di dada, yang tertutup jadi terbuka kita letakkan di depan. Coba, set, 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 set. Nah, di bagian refrain terakhir, the perfect ten, the perfect ten. Ini ya, 10 jarinya. Cuma kita menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Kita tukar-tukar seperti itu. Ya, oke. Bisa? Coba yang gerakan ini lagi. Bisa? The perfect ten. Baik. Yuk teman-teman, kita coba saja. Nanti kalau yang merasa kecepatan bisa di pause dulu videonya. Nanti bisa diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yuk kita coba. Yang pertama ya, siap-siap teman-teman. Number 1, we've just begun. God should be first in your life. 2, Number 2's the idle rule. Those graven images aren't nice. Number 3, God's name should be never spoken in jest. Number 4, the Sabbath's for our worship and for rest. Number 5, we all should strive to honor father and mother. Number 6, don't get your kicks from killing one another. Number 7, life is heaven when you're true to your mate. 8, Number 8, don't steal and break this rule for goodness sake. 9, Number 9, don't be the kind who goes around telling lies. 10. Number 10, don't covet when you see your neighbor's house or wife. That's the list, and God insists we stay away from these sins. That is why we memorize commandments 1 through 10. The perfect 10, the perfect 10. They're just as true as they were way back when. God gave the perfect 10, the perfect 10. But say them once again. Sekali lagi teman-teman. Number 1, we've just begun. God should be first in your life. Number 2's the idle rule. Those graven images aren't nice. Number 3, God's name should be never spoken in jest. Number 4, the Sabbath's for our worship and for rest. Number 5, we all should strive to honor father and mother. Number 6, don't get your kicks from killing one another. Number 7, life is heaven when you're true to your mate. Number 8, don't steal and break this rule for goodness sake. Number 9, don't be the kind who goes around telling lies. Number 10, don't covet when you see your neighbor's house or wife. That's the list, and God insists we stay away from these sins. That is why we memorize commandments 1 through 10. The perfect 10, the perfect 10. They're just as true as they were way back when. God gave the perfect 10, the perfect 10. God gave the perfect 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The perfect 10. Wah, luar biasa sekali teman-teman, sudah bisa menggerakkan, sudah bisa mengingat 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Nah, teman-teman, bagi yang belum ingat atau masih belum lancar gerakannya, boleh setelah ini nanti diputar lagi videonya dan dicoba lagi digerakkan kembali, dicoba lagi untuk dihafal. Nah, tapi yang terlebih lagi, kita diajak tidak hanya untuk menghafalnya di ingatan kita tidak hanya diajak untuk mengingat, tetapi kita juga diajak untuk melakukannya. Nah, apalah arti mengingat tanpa melakukannya? Jadi, yuk teman-teman, kita semua belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. adik-adik semuanya. Gimana tadi ibadahnya? Senang sekali ya, kita hari ini bersama-sama sudah boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi ibadahnya, Kak? Luar biasa ya? Iya, seru banget. Wah, seru banget. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa penutup. Mari kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat, anugerah dan pertolongan-Mu di dalam ibadah hari ini. Kami bersama-sama boleh bersekutu, boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang boleh kami terima hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami dapat melakukan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Tuhan, ajari kami ya Tuhan agar kami bisa selalu mengasihi sesama kami ya Tuhan, mengasihi keluarga kami seperti Engkau juga telah mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga menolong kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, serta seluruh negara di dunia yang saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan dari-Mu. Tuhan, kiranya pandemi ini dapat segera berakhir sehingga kami semua dapat beraktivitas kembali dengan normal. Kami mohon kiranya Engkau berikan kami kesehatan dan lindungilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.